Untuk pertemuan hari ini anak-anak itu masih melanjutkan di bab stoikiometri insya Allah ya. Karena bab stoikiometri itu besar, sangat besar. Setelah kita belajar stoikiometri 1 yang menghitung massa Z hasil reaksi hanya satu variabel, kemudian kita belajar tentang reaksi pembatas, saatnya kita belajar masalah menentukan rumus empiris dan rumus molekul. Nah, kalau rumus kimia, anak-anak insya Allah tidak asing ya, karena sejak awal kita belajar kimia, sejak semester 1, kita sudah menentukan namanya rumus kimia. Nah, sekarang ada istilah baru lagi yang disebut sebagai rumus empiris dan rumus molekul. Nah, perbedaannya apa? Akan kita detailkan hari ini, anak-anak. Kalau rumus kimia kita kan nggak asing ya, karena rumus kimia itu adalah penyimbulan dari suatu senyawa kimia, dibuat simbol-simbol gitu. Misalkan ada natrium klorida, simbolnya menjadi NaCl. Glukosa C6H12O6 itu adalah rumus kimia. Sementara di dalam rumus kimia itu anak-anak ada dua bagian. Ada yang disebut sebagai rumus molekul, ada juga yang disebut sebagai rumus empiris. Insya Allah hari ini kita akan mendetailkan dua konsep ini. Nah, sejak kita belajar awal, pernah nggak terbersit pertanyaan begini anak-anak? Bagaimana sih ahli kimia atau kimiawan itu menentukan rumus kimia suatu senyawa? Kok tiba-tiba NaCl, natrium klorida, rumusnya harus ada Na, ada Cl, jumlahnya masing-masing 1. Kalau ada molekul air, kenapa unsurnya harus hidrogen? Kenapa harus oksigen? Dan jumlah hidrogennya harus 2, oksigen hanya 1. Pernah nggak terpikirkan seperti itu? Kok tidak hidrogennya yang 1, oksigennya yang 2? Kok tidak hidrogennya 2, oksigennya 2? Pernah nggak kepikiran begitu, anak-anak? Nah, kalau misalkan di awal itu ada pertanyaan begitu, wah, cara jawabnya panjang sekali. Baru ketemunya adalah di semester ini, yaitu di bagian menentukan rumus molekul dan rumus empiris suatu senyawa. Para ahli kimia, anak-anak, untuk menentukan rumus kimia itu tidak ngawur, tapi menggunakan data yang didapatkan melalui berbagai macam eksperimen. Nah, salah satu eksperimen yang digunakan adalah menggunakan metode spektroskopi. Alatnya seperti ini, anak-anak. Misalnya Mas Yuki nanti ngambil jurusan kimia waktu kuliah. Kemudian dia akan meneliti kandungan senyawa yang ada di pete, misalkan. Senyawa apa sih di pete yang baunya tidak enak itu? Terus rumus kimianya bagaimana? Nah, salah satu metode yang bisa digunakan adalah spektroskopi ini. Pete itu dihancurkan, anak-anak, kemudian dimasukkan ke dalam tabung ini sebagai hasil analisisnya. Nah, untuk spektroskopi itu ada beberapa jenis, ada pakai inframerah, kemudian ada ultraviolet dan sebagainya, tergantung tujuan kita analisisnya. Namun, prinsip kerjanya sama. Prinsip kerjanya adalah ada sampel, misalkan pete tadi ya, dihancurkan, diambil airnya, data ditaruh di sini, ditabung, kemudian ditembak menggunakan beberapa stimulus. Bisa menggunakan cahaya, bisa menggunakan panas, atau menggunakan arus listrik. Jika ini dikenakan kepada sampel, akan ada sinyal lanjutan, anak-anak. Nah, sinyal lanjutan ini yang ditangkap oleh detektor, kemudian dikenali di dalam komputer. Jadi data komputer inilah yang akan dianalisis untuk menentukan di dalam pete itu mengandung unsur apa. Apakah hanya karbon, hidrogen, dan oksigen, atau ada unsur yang lain. Kemudian ada berapa jumlah atom karbonnya di dalam satu molekulnya. Berapa jumlah atom hidrogennya, itu dianalisis menggunakan data di komputer ini. Nah, bagaimana percobaan detailnya, itu nanti bisa anak-anak lakukan jika kuliah di jurusan kimia. Nah, kalau sekarang bagaimana? Kalau sekarang kita cukup memanfaatkan datanya aja, data hasil percobaan untuk menentukan rumus empiris dan rumus molekul. Nah, salah satunya ini, senyawa yang sudah sangat kita kenal dan sangat familiar itu ya. Ada C6H12O6. Apa itu, anak-anak? Senyawa apa? Ini adalah senyawa glukosa. Sampai sekarang, manusia itu belum bisa mensintesis glukosa di laboratorium.
Yang bisa membuat glukosa hanyalah tumbuhan dan tanaman aja melalui proses fotosintesis. Hasil sampingnya adalah oksigen yang diperlukan oleh manusia di dalam bernafas, manusia dan hewan dalam bernafas. Jadi tumbuhan itu perannya sangat luar biasa. Hasil utamanya untuk bahan makanan kita, glukosa itu, hasil sampingnya untuk pernapasan kita. Jadi kita harus berterima kasih banyak ya kepada tumbuhan, kita harus mau merawat, menanam, dan sebagainya. Kalau diamanai untuk mengurus negara, mengurus daerah, dan sebagainya, tolong kelestarian lingkungan, termasuk tumbuhan, dijaga, anak-anak. Karena kalau sudah lingkungan rusak, nggak ada produksi oksigen dan sebagainya, maka kehidupan manusia juga akan punah. Begitu ya. Itu pentingnya. Nah, untuk glukosa, ternyata rumus kimianya adalah C6H12, O-nya 6. Tidak pernah C-nya itu kurang dari 6. Tidak pernah lebih juga dari 6. Selalu seperti ini. Begitu juga dengan hidrogen dan oksigen. Nah, ini anak-anak dikenal sebagai rumus molekul. Karena menyatakan jumlah atom sesungguhnya di dalam satu molekul senyawa. Saya ulangi ya. Ini disebut sebagai rumus molekul karena menyatakan perbandingan jumlah atom sesungguhnya di dalam suatu senyawa. Kalau kita amati, ternyata jumlah atom C, H, dan O ini ada kelipatan 6. Ini dibagi 6 ketemunya 1. Dibagi 6 ketemunya 2. Ini ketemunya 1. Nah, didapatkanlah perbandingan yang paling kecil ini, yang paling sederhana, yaitu CH2O. Nah, perbandingan yang paling sederhana inilah anak-anak yang disebut sebagai rumus empiris itu. Bisa ditangkap maksudnya? Perbedaan rumus empiris dan molekul? Apakah ada pertanyaan? Tidak ada, baik. Kalau tidak ada, tak lanjut. Iya, silakan, Mbak. Berarti tadi itu yang CH2O sama C6H12O2 itu senyawanya sama gitu, Mister? Apa? Ini sama, Mbak. Ini adalah rumus molekulnya, menuliskannya umum. Kalau ini adalah penyederhanaannya, yaitu sebagai rumus empiris. Gitu aja. Perbandingan paling sederhana itu empiris, perbandingan yang sesungguhnya itu rumus molekul. Ya, Mister. Makasih. Gitu ya. Oke, yuk ya. Sama-sama. Ada pertanyaan lagi? Mbak Diva luar biasa nih. Ada yang lain? Silakan. Tak ada? Super sekali. Nah, kalau tidak ada, ini anak-anak saya lanjutkan. Ada tabel, sedikit ya, tak contohkan ya, nggak usah banyak-banyak. Tabel ini berisi dua hal, yaitu rumus molekul dan rumus empiris. Yang pertama ini, C4H10. Ini kan bisa disederhanakan rumusnya. Kalau dibagi dua bisa, menjadi C2H5. Ini dikenal sebagai rumus molekul, karena perbandingan sesungguhnya. Kalau ini, yang paling sederhana, disebut sebagai rumus empiris. Yang ini juga sama. Ini bisa disederhanakan menjadi ini. Sehingga CH3 sebagai rumus empirisnya. Bagaimana dengan H2O dan CO2, Nana? Apakah bisa disederhanakan rumus ini? Ini kan nggak bisa lagi, karena hidrogennya 2, O-nya 1. Kalau tidak bisa disederhanakan, berarti antara rumus molekul dan empirisnya sama. Rumus molekul H2O itu sama dengan rumus empirisnya. Begitu juga dengan CO2. Dan ini yang tadi ya, glukosa, rumus empirisnya jadi seperti ini. Ini pengertiannya. Nah, kemudian yang paling penting adalah di sini, anak-anak. Untuk mempelajari jauh lebih mudah, orang-orang kimia itu sepakat membuat formula seperti ini. Rm itu adalah rumus molekul. Sedangkan Re itu adalah rumus empiris. Ada Rm, ada Re. Nah, Rm ini anak-anak itu akan sama jika disederhanakan menjadi rumus empiris dan ditambah dengan faktor pengalinya. Misalkan ini tadi, C4H10 menjadi ini. Kira-kira nilai N-nya berapa? Faktor pembaginya itu? 2. 2. Nah, berarti nilai N-nya adalah 2.
Jadi kalau rumus empirisnya dikali 2, itu sama dengan rumus molekulnya. Gitu ya. Begitu juga yang ini. Kalau ini dikali 2, juga ketemu dengan ini. Nah, itu hubungan antara rumus empiris dan rumus molekul. Terus, baik rumus molekul maupun rumus empiris itu memiliki berat, anak-anak. Memiliki berat molekul. Nah, berat molekul itu dinyatakan sebagai MR. Massa relatif suatu senyawa. Relative mass of compound. Itu MR simbolnya. Sehingga kalau ditulis jadi ini. MR rumus molekul itu sama dengan MR rumus empiris dikali N kali. Dan inilah yang digunakan oleh ahli kimia di dalam perhitungannya. Menganalisis data dari percobaannya tadi. Langsung ke contoh aja ya, biar langsung paham ya. Maksudnya apa gitu. Contohnya ini. Nah, contoh pertama, model pertama. Suatu senyawa hidrokarbon, anak-anak belum kenal ya senyawa hidrokarbon itu apa ya? Karena ini materi kelas 11. Senyawa hidrokarbon itu adalah senyawa terbentuk dari unsur hidrogen, hidro dari kata hidrogen, dan karbon. Berarti senyawanya hanya tersusun dari 2 jenis atom, yaitu jenis atom hidrogen dan karbon. Analisisnya memberikan hasil ini, anak-anak. 85%-nya adalah karbon, sedangkan sisanya adalah hidrogen. Jika berat atom hidrogen adalah 1, C12, dan massa molekul relatif, ini simbolnya apa? Massa molekul relatif itu? MR. Adalah 56, pertanyaannya ada 2. Tentukan rumus empiris dan rumus molekulnya. Kira-kira cara menyelesaikan soal ini seperti apa? Tahapannya bagaimana? Yang pertama adalah kita tentukan ini dulu, yaitu rumus empirisnya. Persentase karbon sudah diketahui ya anak-anak ya. Tetapi bagaimana dengan unsur kedua, yaitu unsur hidrogen? Ini kan belum. Kalau belum, berarti kita hitung dulu persentase hidrogennya menggunakan ini. Dalam satu senyawa, ada karbon, ada hidrogen, jumlahnya 100%. Kalau karbonnya sudah 85,7%, berarti hidrogennya kan selisihnya aja, yaitu sebesar 14,3%. Kalau persentase masing-masing unsur sudah didapatkan, lah yang terpenting adalah ini. Karena angka-angka di rumus molekul dan rumus empiris itu sebenarnya adalah perbandingan mol unsur penyusunnya. Kalau ini ada karbon dan hidrogen, berarti kita bandingkan anak-anak. Mol karbon dan mol hidrogen. Kita hitung itu. Mol karbon dibandingkan dengan mol hidrogen. Dapatnya dari mana? Ya persentasenya karbon dibanding massa karbon terhadap persentasenya hidrogen dibanding dengan massanya hidrogen. Masukkan aja angkanya ketemu langsung. Ini ya, 85,7 miliknya karbon. Besarnya massanya 12, berarti 85,7 dibagi 12. Nah yang hidrogennya, ini tadi dari perhitungan, 14,3 dibagi 1. Kalau ini dihitung, ternyata perbandingannya adalah 1 dibanding 2 antara mol karbon dibanding dengan mol hidrogen. Nah, apa gunanya angka 1 dibanding 2 ini? Itu ternyata digunakan sebagai penentu rumus empiris. Artinya, jumlah atom C-nya adalah 1, hidrogennya adalah 2. Sehingga rumus empirisnya CH2. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Nggak ada? Kalau tidak ada, setelah ketemu rumus empiris, tugas kita selanjutnya adalah ini anak-anak, menentukan rumus molekulnya. Bagaimana menentukan rumus molekulnya? Yaitu kita gunakan konsep yang tadi.
MR rumus empiris dikali N kali itu sama dengan MR-nya rumus molekul. Empirisnya ini CH2 dikali N. Gunakan yang ini ya. Lah 56 itu dapat dari mana? Dari ini. Ada kata-kata massa molekul relatif. Besarnya 56. Ada C, ada H. AR-nya C itu ada 12. Hidrogennya ada 2, berarti 2 kali 1. Dikali N kali sama dengan 56. Ini kurungnya geser, anak-anak. Kurungnya harusnya di sini. Nah, kalau dijumlah, 12 ditambah 2 kan 14. 14 N itu sama dengan 56. Berarti nilai N-nya itu adalah 4. Nah, fungsinya apa? Ke sini. Digantikan ke sini. Sehingga ketemulah rumus molekulnya. CH2 dikali 4. Atau menjadi C4H8. Inilah rumus molekul dari soal tersebut. Nah, gampang ya ternyata ya. Menentukan rumus empiris dan rumus molekul ya. Sangat sederhana, sangat mudah. Jadi kalau jadi orang kimia, ada data percobaan, dianalisis kayak gini, ketemu rumus kimia suatu senyawa. Asik loh jadi orang kimia itu. Contoh 1, ada yang ditanyakan? Silakan. Nggak ada? Kalau nggak ada, tak lanjutkan contoh yang kedua. Nah, contoh kedua ini lebih kompleks, anak-anak. Karena contoh kedua itu ada di UTBK soal ini. Ada di ujian nasional, ada di ujian provinsi, ada di ujian sekolah, bahkan di PAT besok keluar yang model begini. Diperhatikan dengan baik ya. Ini akan keluar di PAT model seperti ini. Sebanyak 4,5 gram suatu senyawa organik yang belum diketahui rumus kimianya dibakar dengan oksigen dan menghasilkan 6,6 gram karbon dioksida serta 2,7 gram air. Jika senyawa organik tersebut hanya mengandung unsur karbon, ditentukan ya unsurnya, ada karbon, ada hidrogen, ada oksigen, berarti unsurnya 3. Kemudian MR-nya ada 60. Tugas kita adalah menentukan rumus empiris dan rumus molekulnya. Ini dibantu persamaan reaksinya, anak-anak. Karena belum ketemu berapa XYZ-nya, ditulis seperti ini persamaan reaksinya. Unsurnya ada karbon, hidrogen, oksigen, jadi senyawanya ditulis sebagai CXHYOZ. Kita harus mencari nilai XYZ-nya setelah ini. Kalau dibakar dengan oksigen berarti menjadi CO2 dan H2O. Nah, sekarang ada 3 data ini. Ada massa senyawa, ada massa CO2, ada massa H2O. Diapakan data-data itu? Bisa nggak langsung dicari perbandingan molnya kayak contoh yang pertama tadi? Kalau contoh pertama kan langsung perbandingan persentase unsur ini dan ini gitu kan ya. Jadi langsung bisa dari perbandingannya. Tapi kalau ini tidak. Yang diketahui adalah massa senyawa. Berarti kita harus menghitung dulu massa masing-masing unsur di dalam senyawa ini. Kita gunakan prinsip dari hukum kekekalan massa. Massa zat sebelum reaksi sama dengan setelah reaksi. Artinya, massa karbon di sini sama dengan di sini. Hidrogen di sini sama dengan di sini. Oksigen ini dan ini jika ditambahkan akan sama dengan oksigen ini dan ini. Nah, bagaimana mencari massa karbon dan hidrogen dalam satu senyawa? Ada rumus ini, anak-anak. Ada rumus tambahan. Mencari massa atom Y di dalam senyawa XY, caranya gini. Jumlah atom Y dikali dengan AR atom Y dibagi dengan MR senyawa XY baru dikali dengan massanya senyawa XY. Misalnya di sini ada CO2 dan H2O. Kita cari massanya C di dalam senyawa CO2 misalnya. Berarti C-nya ada 1. Ini C-nya 1 kan ya?
1 atom C dikali AR-nya atom C, RC itu 12, seperti contoh yang tadi, dibagi dengan MR-nya senyawa CO2. C itu 12, 1 atom oksigen itu 16, berarti 16 kali 2, ditambah 12 ketemunya adalah 44. Ini MR-nya CO2. Dikali dengan masanya CO2, ini masanya 6,6 gram. Sehingga ketemunya 1,8 gram. CO2-nya 6,6 gram, massa karbonnya 1,8 gram. Langkah kedua, kita masih mencari massa atom, yaitu massa atomnya hidrogen di dalam air. Hidrogennya ada 2. 2 kali atom hidrogen dikali AR-nya hidrogen dibagi dengan MR-nya H2O. 2 kali 1, MR-nya itu 18 karena hidrogen itu 2 kali 1 ditambah 16 ya. Dan massa airnya adalah 2,7 gram ini. Sehingga ketemunya 0,3 gram. Karbon ketemu, hidrogen ketemu, yang belum adalah oksigen. Nah, bagaimana mencari massanya oksigen? Langsung pakai ini boleh. Masanya sampel, dikurangi masanya hidrogen, dikurangi masanya C, ketemulah masanya O, yaitu sebesar 2,4 gram. Sampai ini dulu, apakah ada pertanyaan? Karena di PAT kayak gini keluar, anak-anak. Nggak ada? Kalau tidak ada, langkah berikutnya adalah mencari perbandingan mol. Masing-masing atom penyusun senyawa. Berarti perbandingan mol karbon terhadap hidrogen terhadap oksigen. Kalau unsurnya 3, berarti ya 3 yang dibandingkan. Kalau unsurnya 2, ya 2. Kalau 4, ya 4 gitu yang dibandingkan. Mol itu kan massa dibagi AR, anak-anak. Massanya dari ini tadi. C-nya 1,8, AR-nya 12. Hidrogennya dari sini, 0,3 dibagi 1. Oksigennya dari sini, 2,4 dibagi 16. Ketemunya ini jadinya 0,15 dibanding 0,30 dibanding 0,15. Kalau disederhanakan menjadi 1 banding 2 banding 1. Lah, perbandingan yang paling sederhana inilah yang kita gunakan sebagai penentu rumus empiris. Sehingga empirisnya C1H2O1 atau cukup sebagai CH2O saja. Ada pertanyaan? Harus konsentrasi loh ya untuk materi ini karena luar biasa materinya. Kalau nggak ada masalah, setelah rumus empiris berarti lanjut ke rumus molekul. Sama kayak tadi. MR rumus empiris dikali N kali sama dengan MR-nya rumus molekul. C, hidrogennya ada 2, O-nya ada 1 dikali N ketemu MR. Lah MR-nya berapa tadi? 60. C-nya 12, hidrogennya 2 kali 1, O-nya 16, sama dengan 60. 30N sama dengan 60, berarti N-nya adalah 2. Faktor pengalinya adalah 2. Sehingga ketemulah rumus molekulnya menjadi C2H4O2. Dari sini ya. Dari sini dipakai faktor pengalinya N-nya ada 2. Oh, di sini aja lebih mudah. N-nya diganti 2. Berarti 1 kali 2 menjadi 2. 2 kali 2 menjadi 4. Ini 1 dikali 2 menjadi 2. Nah, ketemulah rumus molekulnya C2H4O2. Asam etanoat. Apakah ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada? Beneran? Luar biasa kalau nggak ada pertanyaan. Deal ya? Nggak ada pertanyaan ya? Baik. Alhamdulillah. Kalau tidak ada pertanyaan anak-anak, berarti materinya sudah selesai untuk hari ini. Habis ini,
silakan akses di Google Classroom. Ada tugas di sana. Tugasnya berupa form, Google Form itu ya. Anak-anak isi soal-soal di situ, kemudian di bagian akhir harus upload cara mengerjakannya dalam format PDF maksimal 10 MB. Coret-coretannya silakan diupload di bagian akhir form. Kalau tidak upload formnya, tidak akan bisa mensubmit hasilnya, karena saya setting seperti itu. Insya Allah nggak lama, anak-anak kerjakan dalam waktu 10-15 menit akan selesai. Gitu ya. Cukup untuk hari ini? Alhamdulillah. Baik, terima kasih anak-anak atas kehadirannya. Tetap jaga kesehatannya. Insya Allah kita ketemu lagi besok di kegiatan pembelajaran kimia lagi ya. Besok materinya sudah berbeda lagi. Materi terakhir untuk masih ada lagi sih? Masih ada 2 materi lagi kimianya soalnya. Semoga kita selalu sehat, puasa kita selalu lancar hingga akhir Ramadan nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.